Halo, Assalamualaikum teman-teman Logi, apa kabar? Doain pasti apa ada sehat keluarga ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak dulu ke iCar Indonesia yang sudah mengajak saya ke Auto China 2026 ya, atau kita juga mengenal dengan Beijing Auto Show. Ini adalah salah satu pameran terbesar yang ada di Cina untuk otomotif, dan sekarang saya lagi ada di booth-nya Jetour, atau lebih tepatnya di Zongheng, di mana Zongheng itu adalah varian dari mobil Jetour yang boleh dibilang lebih premiumnya atau yang lebih di kelas atasnya. Ini dia teman-teman. Jadi di depan saya ini ada Jetour F700 ya, atau Zongheng F700. Dia merupakan kendaraan double cabin, tapi double cabinnya ini adalah yang full size. Berarti kalau full size seperti ini, dia setara dengan misalnya Ford F150, kemudian ada Chevrolet Silverado, dan lain-lain. Ini memang udah dimodif dengan gaya overland. Sini ada sand leather-nya, ada awningnya, dipasangin ada rooftop tent-nya, bahkan ada bike carrier-nya di belakang. Tapi sebenarnya yang lebih menarik ya, dari double cabin-nya keluaran dari Zongheng atau Jetour ini adalah dia menggunakan mesin PHEV, plug-in hybrid. Mesinnya 2000 cc turbo, tapi yang menarik teman-teman, kalau kita melihat secara datanya, mesin PHEV-nya ini bisa mencapai 900 HP dan torsinya di atas 1000 Nm. Wah, luar biasa. Kebayang sih benar-benar kayak gimana buasnya tenaganya ya. Nah, sementara kalau balik lagi ke modifikasinya, bagian depan mungkin emang gayanya masih tetap overland kan, dikasih ada bull bar gini, kemudian ada tambahan lampu LED-nya juga, lumayan nutupin muka aslinya. Tapi kalau kita mau ngelihat seperti gimana muka aslinya ya, tanpa ketutupan bumper tambahan, kita bisa lihat di yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi menurut saya desainnya Amerika banget. Apalagi kalau full size truck gini, kita identik atau ingatnya dengan mobil pickup Amerika ya. Tapi ternyata untuk yang satu ini sedikit berbeda, nggak sedikit sih, cukup berbeda karena sudah diubah menjadi 6x6. Wah, ini saya nggak tahu apakah nantinya emang ada varian 6x6 atau sekedar kebutuhan modifikasi untuk pameran ya dan lain-lainnya nanti. Ini kita masih belum tahu. Cuma yang pasti yang dijual ke pasaran yang jelas adalah yang untuk 4x4-nya atau yang 4 rodanya aja. Nah, ngomong-ngomong untuk modifikasinya sebenarnya sekarang udah bisa kelihatan ya mana yang bawaan atau standarnya, mana yang modifikasi. Kayak untuk ban ini saya tahu ini udah dimodifikasi, bukan ban bawaannya, pakai BF Goodrich yang KO3 atau AT ukuran 37x12,5. Velgnya velg Top Fire. Ini aftermarket dari Cina juga untuk off-road, ring 20. Penasaran, saya pengen lihat kaki-kakinya. Kurang lebih seperti ini. Maaf kalau gelap. Kalau saya lihat sekarang masih belum ketahuan benar-benar ke connect apa enggak ya. Soalnya dari saya posisinya masih gelap banget dan susah buat nolong. Tapi kalau misalnya yang ini kurang lebih boleh dibilang nggak dummy ya, karena ini memang yang segera dijual atau mungkin sudah dijual saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita lihat kolongnya teman-teman. Jadi dia menggunakan gardan independen di bagian belakang. Jarang-jarang ya, biasanya gardan belakang dari double cabin tuh menggunakan solid axle, tapi ini menggunakan independen. Jadi menggunakan sayap juga di bagian belakang. Sementara untuk bagian dalamnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Wah, interiornya orange ya. Kita coba masuk, bismillah. Assalamualaikum. Wah, ngomong-ngomong ini dari tadi yang lihat kebanyakan orang Arab. Mungkin ini akan menjadi salah satu market utamanya ya di Timur Tengah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia ada display yang tipis tapi panjang. Di bagian ujung dashboard sini ada untuk ngatahuin tekanan ban, ada jam, ada sisa baterai, dan lain-lain. Sementara ini kondisinya kondisi mati, tapi kurang lebih adalah untuk AC-nya sepertinya tombolnya masih fisik di sini untuk pengaturannya. Kemudian di tengah sini ada X mode,
di mana X mode ini dia bisa mengatur driving mode secara otomatis mengikuti medan yang dilewati. Tapi dia masih ada lagi nanti yang rock, mud, snow, dan lain-lain. Nah, kemudian dia ini 4x4, bukan all-wheel drive. Jadi bisa pindah ke 4L. Kemudian di sini ada pilihan untuk kita bisa menggunakan full baterai atau hybrid. Kemudian ini ada semacam crawl control ya, atau cruise control saat off-road. Ini buat memangkas radius putar. Bagian sini di-vlog. Wah, ada di-vlog belakang, ada depan. Kemudian ini ada dock, ini saya belum tahu ini apa, mungkin nanti kita bisa explore lagi. Kurang lebih jadi seperti ini. Dan bagian belakangnya juga cukup luas interiornya. Ada sunroofnya cukup besar. Dan pintunya, speakernya 2. Ini mungkin Twitter kali ya, cuma ukurannya gede banget, jadi seakan-akan speakernya ada 2 nih atas bawah. Kurang lebih seperti itu teman-teman, buat di bagian dalamnya. Nah teman-teman, selain itu sebenarnya yang udah lebih dikenal dan udah lebih populer lagi line up dari Jetour itu adalah untuk yang G700. G700 ini hitungannya adalah full size SUV. Kalau yang T2-nya itu kan masih medium size ya. Kalau ini udah full size. Dan sebenarnya ini yang menjadi buat saya berkesan adalah G700 ini juga digunakan oleh Nasser Al-Attiyah, pembalap Dakar idola saya. Ini ada yang warna putih juga menarik. Udah dimodifikasi juga dengan aksesoris dari Top Fire, kayak ada over fendernya gini. Terus velgnya juga sama kayak di 6x6 tadi. Pakai ban BF Goodrich juga yang KO3. Kurang lebih seperti itu. Sementara bagian dalamnya kurang lebih orange juga kayak tadi yang kita lihat di F700. Kurang lebih dashboardnya juga sama. Bagian depannya juga ada layarnya yang tipis memanjang ini nih. Enak sih bahannya. Pengaturannya juga lengkap. Kalau yang ini cuma benar-benar panoramic sunroofnya gede ya. Lebih panjang ke belakang. Kurang lebih seperti ini. Dan satu hal yang membedakan antara seperti misalnya Jetour T2 dengan yang G700 ini, kalau ini udah 4x4, bukan all-wheel drive ya. Kalau T2 itu kan dia all-wheel drive, nggak bisa pindah ke 4L. Tapi kalau ini dia 4-wheel drive, jadi bisa pindah ke 4L atau benar-benar boleh bilang mobil 4x4. Seperti itu. Oke teman-teman, paling sekian dulu aja video singkatnya kita nge-review ada F700 dan juga G700. Ini ada satu lagi G700 yang warna merah, dikasih sedikit striping ya. Menurut saya warna merahnya juga menarik nih. Nggak tahu bakal masuk Indonesia apa enggak. Cuma yang pasti sejauh ini terima kasih banyak justru untuk iCar Indonesia yang udah ngebawa saya bisa melihat Beijing Auto Show ini. Dan ya harapan saya banyak lagi mobil yang sekitaran DNA-nya off-road itu bisa hadir di Indonesia untuk lebih meramaikan pasar mobil 4x4 atau mobil off-road yang sekarang sudah ada. Oke, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.